Demokrasi bisa dikatakan sebagai hal terbaik dalam sistem sosial dan politik. Hampir seluruh negara di dunia menerapkan sistem demokrasi dalam praktik pemerintahannya. Indonesia salah satunya. Perjalanan panjang telah menghiasi kondisi demokrasi di negeri ini. Keterkaitan antara republik dengan demokrasi sepertinya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Res publica est res populi. Apabila res publica dimaknai sebagai publik, maka harus mengarah kepada res populi. Publik harus terarah kepada rakyat. Sebagai negara yang katanya menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, sejarah dan pengimplementasian demokrasi di negeri ini sangat menarik untuk dibahas. Bagaimana sejarah awal mula lahirnya demokrasi di Indonesia? Sudah cukup baikkah pengimplementasian demokrasi di negeri ini? Dan bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia menurut kami para mahasiswa? Jawaban atas segala pertanyaan itu dapat kalian temukan di video ini. Selamat menyaksikan. Oke, halo pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi berjumpa dengan saya Amelia Saulifa selaku moderator dalam acara Bincang-Bincang Politik dalam event talk show kita yang berjudul Pejuang Melek Politik. Nah, saat ini saya udah di depan saya udah ada dua narasumber kita yang super keren. Yang pertama ada Kak Hanan dan yang kedua ada Kak Ega. Oke, kayaknya mereka udah gak sabar banget nih untuk berdiskusi atau berbincang-bincang tentang politik yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya nih, aku mau tanya gimana kabar dari Kak Hanan dan Kak Ega sendiri? Gimana kabarnya hari ini? Wah, baik banget. Apalagi hujan ya sekarang ya. Wah, alhamdulillah cuacanya sangat sejuk. Sejuk, oke. Gimana perjalanan kalian menuju ke sini nih? Apakah ada kendala atau everything goes well? Everything goes well dan kendalanya aja cuma naik kesini aja gak capek ya. 3 lantai bro. Ya, emang kita pilih tempat yang cukup tinggi ya. Oke, ini gimana? Apakah kalian udah excited untuk memulai diskusi? Wah, sangat sekali. Excited. Gimana Kak Hanan? Apakah udah excited? sangat. Oke, jadi pemirsa yang ada di rumah, saat ini kita akan berbincang-bincang atau berdiskusi tentang politik Indonesia, lebih khususnya lagi tentang sistem demokrasi yang udah diterapkan di Indonesia. Oke, ini kayaknya udah gak sabar banget nih, kita langsung mulai aja diskusinya ya. Seperti yang kita tahu nih, negara kita Indonesia ini kan menerapkan sistem demokrasi yang ya bisa dikatakan demokratis gitu ya. Dan seperti yang kita tahu, secara etimologis istilah demokrasi sendiri kan berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Ya, kekuasaan rakyat. Mungkin kalian juga pernah ya mendengar ucapan atau teori dari Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, sekarang ada yang ingin aku tanyain ke kalian. Gimana sih menurut kalian tentang apa itu demokrasi? Menurut Kak Hanan dulu sih. Ya, demokrasi adalah suatu sistem di mana kita punya suara untuk menyuarakan suara kita kepada pemerintah, aspirasi kita buat pemerintah, buat kemajuan kita sebagai warga negara untuk memajukan suatu bangsa, untuk kayak mendukung pemerintah buat ngejalanin suatu negara. Jadi kayak soal rakyat tuh punya peranan gitu ya. Oke. Menurut Kak Ega nih, apa itu demokrasi menurut Kak Ega? Kalau pengertian dariku tidak jauh beda dari apa yang dikatakan Hanan dan pengertian dari Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi demokrasi itu seharusnya setiap keputusan birokrasi yang dibikin oleh pemerintah itu seharusnya dibuat untuk kepentingan rakyat. Oke, dari pendapat yang udah langsung kita paparkan tadi kan mengait-kaitkan tentang demokrasi dan rakyat, gimana rakyat itu memiliki peranan penting untuk sebuah negara, begitu ya? Yeah. Nah, terus kalau bincang-bincang soal rakyat, demokrasi itu menurut kalian nih, dalam sebuah negara itu emang apakah demokrasi itu emang sepenting itu untuk sebuah negara atau hanya kayak ya udah demokrasi, ya udah hanya demokrasi aja? Menurut Kak Ega sendiri begitu? Oh ya, demokrasi itu sangatlah penting ya, soalnya demokrasi itu bisa menjembatani aspirasi kita kepada pemerintah. Ya,
coba bayangin kalau kita misal butuh sesuatu untuk wilayah kita ya, kita larinya pasti ke pemerintah. Kahanan gimana? Dan aku mau nambahin ya, pemerintah pun juga ketika menjalankan suatu negara tuh gak sendiri gitu loh. Kita sebagai warga negara pun juga ikut andil dalam menjalankan suatu pemerintahan gitu loh. Dengan suara kita, dengan aspirasi kita untuk membangun negeri ini agar jadi lebih baik. Jadi seperti itu demokrasi yang ada di negara ini. Oke. Jadi dari pendapat narasumber kita ini dapat disimpulkan bahwa memang demokrasi itu memiliki peranan penting untuk pembangunan bangsa begitu ya. Karena kalau misalnya nggak ada demokrasi nih, kira-kira apa yang akan terjadi kalau misal sebuah negara itu nggak ada demokrasi? Ya seperti contoh aja korut ya. Iya. Ya. Mereka kan suara rakyat mereka dibungkam, aspirasi rakyat mereka dibungkam. Jadi kita sebagai warga negara korut pun, kalau kita ingin menyampaikan aspirasi kita sebagai rakyat untuk kemajuan negara kepada pemerintah kan, kita jadi nggak bisa gitu. Kita harus tunduk kepada pemerintah itu sendiri tuh dengan kepala negara yang ada. Berarti kurang kebebasan Ya. berpendapat gitu. Kurang lebih setuju dengan apa yang katakan Mas Hanan. Pentingnya demokrasi itu sangatlah penting, dan jika tidak ada demokrasi di Indonesia ini ya sudah jelas rakyat akan semakin sengsara, akan semakin sengsara. Jadi kesengsaraan bakal meningkat ketika demokrasi tidak diterapkan dengan baik atau bahkan mungkin tidak ada. Nah, seperti yang kita tahu juga nih ya, dari sekian macam demokrasi di Indonesia, di negara kita ini saat ini sedang menganut demokrasi yang namanya itu demokrasi Pancasila era reformasi. Yang mana demokrasi Pancasila itu memiliki makna yaitu menerapkan atau bersumber pada nilai-nilai sosial budaya dan bangsa. Sementara yang kita tahu nih, keberagaman dan keheterogenan di Indonesia ini kan sangat-sangat tinggi ya, nilai perbedaan budaya ini kan sangat tinggi. Nah, apakah itu bisa menyebabkan perbedaan paham yang akhirnya bisa menyebabkan disfungsi dari demokrasi itu sendiri? Keheterogenan dalam rakyat kita itu menurut saya bisa menghambat untuk mencapai sebuah demokrasi. Soalnya seperti yang kita tahu, stigma terhadap etnis dan warna kulit tertentu itu masih ada di Indonesia. Jadi akan sangat sulit bagi suatu etnis yang berbeda atau minoritas untuk menyuarakan pendapat mereka jika pihak mayoritas pun masih kata kasarnya sih rasis terhadap perbedaan. Jadi menurut saya heterogen itu heterogenan rakyat itu bisa sangat menghambat proses demokrasi. Tapi kalau menurut saya bertimbang baik dengan pendapat Mas Eka ya. Jadi kalau menurutku dengan adanya heterogenitas yang ada pun, kalau kita paham di dalam warga itu paham terhadap apa sih demokrasi Pancasila itu sendiri, karena pada dasarnya demokrasi Pancasila lebih mementingkan mufakat musyawarah, karena dengan adanya heterogenitas yang ada kan kita bisa punya banyak suara buat kemajuan negara kita itu, buat kita sampaikan kepada pemerintah gitu. Tapi dengan mengesampingkan ego kita masing-masing gitu. Tapi di fakta di lapangan ya seperti itu. Ya mungkin iya, tapi dengan ada yang heterogeneous kan kita punya banyak suara gitu, buat kita sampaikan kepada pemerintah. Oke, jadi menurut pendapat Kak Ega ini kan kalau Kak Ega ini lebih ke pesimis ya, bisa dikatakan begitu, tentang keberagaman Indonesia itu justru bisa menjadi ancaman. Sedangkan berbanding terbalik dengan apa yang diterangkan sama Kak Hana nih, mengatakan bahwa justru demokrasi itu heterogenitas di Indonesia itu bisa menjadi pemicu atau penyatu di Indonesia karena untuk upaya saling melengkapi gitu ya. Jadi ini ada dua pendapat yang berbeda, tapi nggak apa-apa. Kita masih toleransi sama pendapat yang berbeda karena ya masing-masing orang punya pendapatnya sendiri. Dan mungkin dari Kak Hana dan Kak Ega sendiri juga pasti udah nggak asing banget sama demokrasi, tahapan-tahapan demokrasi, fase-fase demokrasi dari sejarah demokrasi. Tapi kan kita nggak tahu ya, demokrasi itu tuh sebetulnya udah ada sejak kapan? Apakah udah sejak zaman Majapahit atau mungkin bahkan sebelum itu, jauh sebelum itu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas demokrasi kalau di Indonesia, di negara kita sendiri ini kan dimulai sejak awal kemerdekaan hingga terjadinya demokratisasi pada tahun
1998 setelah melengsarnya Presiden kedua kita Soeharto. Nah, kalian kan pasti udah pelajari tuh kayak periode-periode demokrasi di Indonesia dan fase-fase tahapannya. Menurut kalian, gimana sih dinamika perjalanan demokrasi di Indonesia ini berlangsung? Mungkin dari Kak Hana? Iya, dari awal ya, kan kita nganut demokrasi parlemen ya, dengan berbagai kabinet yang ada, terus kemudian terpimpin pun menurut saya ketika terjadi demokrasi terpimpin itu rakyat belum bisa menyalurkan suara, karena pusat dari demokrasi itu sendiri pada saat demokrasi terpimpin itu masih ada di Soekarno, kemudian ke 1998 dari Soeharto, dan di era Soeharto pun masih banyak suara yang dibuka, pelanggaran HAM juga masih ada, terus buat suara kita buat untuk menyuarakan kita terhadap permintaan pun dibungkam loh dengan adanya Petrus gitu. Kemudian ke masa sekarang demokrasi yang ada ya mungkin lebih baik, tapi mungkin masih banyak suara kita tuh dibungkam gitu loh. Walaupun pemerintah bilang kita demokrasi gitu, tapi masih ada banyak suara yang mungkin dibungkam gitu. Saya setuju banget sama apa yang dibilang Mas Hanan pada saya sorot di masa reformasi sekarang ini. Jelas pembungkaman pada masa sekarang itu lebih minimal dibanding Petrus yang berkas. Nah, tadi pembungkaman pada zaman sekarang ini lebih ke dilakukan oleh para buzzer pemerintah. Contohnya kemarin ada tokoh wanita yang terkenal di Indonesia yang mendapatkan tindakan tidak mengenakan di internet, ada seperti kebajakan di internet, itu adalah contoh pembungkaman yang terjadi di masa sekarang ini. Kemudian pada masa reformasi demokrasi Pancasila seperti ini, dinamikanya itu benar apa yang dikatakan oleh Mas Hanan, lebih baik dan bisa dikatakan berubah. Soalnya aspirasi dari rakyat kecil dan mulai majunya wilayah-wilayah terpencil itu juga ada berkat demokrasi yang pembangunan gitu ya, pembangunan. Oke, jadi dari pendapat ini dapat disimpulkan kalau demokrasi Indonesia tuh makin ke arah yang lebih baik ya sekarang, buat makin berkembang. Oke, dari pendapat yang udah dipaparkan nih sama kedua narasumber kita, Hana dan Kak Ega ini kan mengatakan bahwa dinamika demokrasi Indonesia ini mengalami peningkatan dan penurunan. Sedangkan ini fakta di lapangan seperti yang saya tahu dari data mengatakan bahwa dinamika indeks demokrasi Indonesia juga meningkat dan menurun di tahun 2017 dan di tahun 2021 indeks demokrasi Indonesia mengalami peningkatan, sedangkan di tahun 2017 menurun. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena di tahun 2017 dan di tahun 2021 ini didalih menjadi masa tenang bagi bangsa Indonesia. Sedangkan di tahun 2019 Indonesia menuju atau menjelang yang namanya pesta demokrasi. Nah, dari data dan fakta yang ada di lapangan nih, mengapa saat menjelang pesta demokrasi justru indeks demokrasi Indonesia ini menurun, tidak sesuai teori yang ada? Sebenarnya kejadian itu kejadian yang sangat memprihatinkan ya, bisa dibilang kalau negara kita ini sudah berpuluh-puluh tahun memasuki masa demokrasi nasional, masa reformasi tahun 98, tapi nyatanya jika ada pesta demokrasi kita malah indeksnya malah menurun. Jadi sebenarnya alasan itu menurut saya pribadi sebenarnya yang menjadi masalah itu adalah ketidakterbukaan kita terhadap demokrasi yang diutarakan oleh orang lain atau dalam politik lain. Masih ada rasa-rasa mementingkan kelompok sendiri, dan justru sikap itulah yang tidak menonjolkan sikap demokrasi, dan hingga indeks demokrasi pada masa-masa pesta demokrasi pemilu itu bisa menurun. Dan mungkin pada masa-masa itu kan sebuah parpol mencari suara terbanyak ya, dengan menggaitkan suara-suara rakyat dengan cara kita mungkin membagi sembako dan kita membagi makanan gratis gitu. Mungkin itu sebagai salah satu tapi cara itu pun juga bisa menjadi cara baik gitu. Karena kita kayak membagi-bagi itu kan
kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu, bukan cuma buat kita banyak orang buat dapat suara kita gitu. Ya. Tapi itu kayak kesannya caper gitu. Kemana sebelum pemilu itu kemana? Kenapa pas pemilu baru caper? Ya kan? Tapi dengan itu kan kita bisa menggait suara rakyat gitu dengan sebanyak-banyaknya kita punya gitu, dengan bagaimana gratis kan. Selain kita dapat suara kan kita juga punya pahala lah buat itu gitu, buat terhadap orang itu gitu. Padahal untuk menunjukkan elektabilitas orang pemilu itu bisa dilihat timeline kepemimpinan, tidak usah kepemimpinan deh, timeline pengalaman apa yang sudah dia lakukan contohnya sebelum Pak Presiden Jokowi. Kalau kita track ke masa-masa lalu, beliau sudah menjadi wali kota di Solo, kemudian naik ke gubernur Jakarta, hingga sekarang menjadi presiden. Menurut saya elektabilitas seorang pemimpin itu bisa dilihat dari masa lalu yang tidak perlu memberikan caper-caper kepada masyarakat. Tapi kalau dengan cara itu kita sebagai orang awam yang mungkin belum punya pengalaman seperti itu, kita tidak bisa ikut serta. Dan kita Memang kenyataan seperti itu. Jadi menurut saya kalau Anda merasa orang awam dan layak, maka tonjolkanlah, atau kalau Anda belum bisa menonjolkan, setidaknya berpartisipasi terlebih dahulu di bagian-bagian awal. kan lebih efektifan kita membagi makanan gratis gitu. Oke, jadi kalau menurut pendapat dari Kak Ega sendiri, Kak Ega ini berpikir atau berpendapat bahwa untuk meningkatkan gimana cara kita menggait suara rakyat itu adalah dengan meningkatkan kualitas diri kita sebagai calon pemimpin gitu ya Kak Ega. Sedangkan berbanding terbalik ini kan sebenarnya bukan berbanding terbalik ya, cuma ada pendapat lain yang dipaparkan oleh Kak Hanan yang mengatakan kalau kita ingin menggait suara rakyat itu bisa dengan pemberian hal-hal yang gratis nih biasanya untuk menarik untuk membuat rakyat jatuh cinta dan menarik atensi rakyat gitu. Sebetulnya saya rasa nggak ada yang salah dengan pendapat kalian, tapi ya hanya ada perbedaan pendapat gitu. Nah, dari indeks naik turunnya demokrasi yang ada di Indonesia ini, menurut kalian apa yang akan terjadi di tahun 2024? Apakah indeks demokrasi akan meningkat atau menurun jika dilihat dari case-case belakangan ini? Kalau kita terbang ke masa-masa tenang dan masa-masa pesta demokrasi, pasti akan terjadi pengulangan di tahun 2024 nanti. Jika kita lihat di 2019 saja yang pasangan calon pemimpinnya cuma ada 2, itu pun sudah ada ibu cebong, ibu kampret yang saling berusaha untuk menjatuhkan elektabilitas satu sama lain. Apalagi di 2024 ada kan banyak-banyak calon-calon baru, wajah-wajah baru peserta demokrasi yang sudah kita lihat sendiri di pinggir jalan, baru ada di mana-mana kata-kata manisnya seperti itu, yang sudah memiliki rasa pede terpilih menjadi presiden. Ya, harapan saya kesemangatan dan kepercayaan diri itu yang dipertahankan tanpa menjatuhkan satu sama lain. Tanpa menjatuhkan satu sama lain. Dan gimana menurut Kak Nancy? Apakah tahun 2024 ini Indonesia bakal mengalami indeks yang naik atau justru turun? Kalau masih sama-sama saja dalam artian ya kita masih sama seperti tahun ini dengan adanya kecebong dan kata tadi, kita nggak melek politik juga, mungkin 2024 masih stuck dengan tahun seperti ini gitu. Nggak ada perkembangan. Tapi kalau mungkin kita merubah itu, membenahi itu ya mungkin bisa lebih baik daripada tahun ini, tahun yang lalu. Siapa yang bisa membuat lebih baik? Siapa yang bisa? Ya siapa lagi lah, bukan generasi muda itu. Ya, karena dengan kita sebagai generasi muda kan kita jadi lebih ngerti terhadap politik yang ada itu dengan berbagai kita sebagai generasi muda yang melek teknologi dan politik gitu. Oke. Jadi kalau menurut Kak Hanan ini apakah Kak Hanan ini sifatnya optimis kan dari pendapat yang Kak Hanan dipaparkan begini? Apakah Indonesia ini, demokrasi Indonesia ini akan mencapai titik sempurna? Iya bisa, karena dengan kejuangan kita sebagai warga negara, kejuangan kita sebagai rakyat,
yang membantu pemerintah untuk memajukan suatu negara, kita bisa mencapai kesempatan itu. Oke. Tapi kalau kedua pemerintah dan warga negara nggak ada kerjasama satu sama lain, saling membungkam, yang bakal terjadi ketidaksempurnaan itu. Tapi kalau kita saling kerjasama, kita bisa katakan lebih kesempurnaan itu. Menurut saya untuk menuju titik sempurna itu sangatlah bukan mustahil, tapi sangatlah sulit untuk dicapai, apalagi di tahun 2024 nanti. Seperti yang kita tahu, Mas Bung Hanan bilang tadi kalau banyak anak-anak muda yang melakukan politik itu sebenarnya ideologi mereka itu masih bisa dibeli oleh orang-orang di atas. Dibeli oleh orang-orang di atas sih seperti apa nih contoh realitanya? Seperti untuk ajakan bergabung pada suatu partai yang tujuannya masih belum jelas, umurnya pun masih baru, tapi mereka pun suara anak-anak muda masih bisa dibeli, bukan dalam konteks uang, tapi contohnya kayak misal keuntungan yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk negara. Contohnya ke partai yang warna hijau itu kayak mereka menggait wanita-wanita muda untuk bergoyang, ya tidak bergoyang sih, menunjukkan kemolekan dan keindahan yang diberikan dengan di aplikasi TikTok, dan itu pun strategi politik yang cukup bagus untuk menggait suara-suara pemuda-pemuda yang masih murah itu. Tapi apa salahnya dengan seperti itu gitu? Ya. Dengan berbagai tren yang ada, kan kita sebagai warga pun juga ikut trending zaman kan. Ya pasti kan sebagai melek politik kan kita jadi tahu gimana gini biar nggak, ya singkatnya biar nggak bosenin gitu. Ya tapi masalahnya itu cara seperti itu digunakan oleh partai yang masih cukup muda, yang tujuannya pun masih belum jelas. Luarnya saja bagus tapi dalamnya kosong. Dalamnya kosong, itu yang dikatakan. Oke, jadi kesimpulannya ini bagaimana nih? Apakah menurut Kak Ega ini mungkin suatu saat nanti, ya bukan 2024, mungkin suatu saat nanti beberapa puluh tahun ke depan Indonesia akan mencapai titik yang benar-benar titik puncak demokrasi, titik finish gitu? Untuk titik finish saya rasa itu sangat mustahil untuk dicapai, soalnya pasti akan ada pengulangan. Saya tidak bilang tidak berkembang, akan berkembang, tapi pengulangan naik turun pasti akan terjadi suatu saat nanti di masa-masa ini. Berarti tidak akan mencapai titik finish gitu? Ya kalau saya bisa, kalau ya tadi seperti saya bilang tadi, kalau pemerintah dan warga negara pun ikut kerjasama itu, nggak saling membungkam, nggak saling menjatuhkan satu sama lain, itu aspirasi diterima oleh pemerintah dan suara pemerintah pun juga diterima oleh rakyat, nah mungkin bisa mencapai titik ke finalisasi demokrasi. Oke, berbicara mengenai indeks demokrasi di Indonesia yang naik dan juga turun, ini tak terlepas dengan beberapa teori yang kaitannya dengan demokrasi Indonesia. Salah satunya yaitu tentang teori yang dikemukakan oleh Syafrin, yang mana beliau mengatakan bahwa demokrasi itu seharusnya tidak hanya bersifat politik, hanya berputar pada pemilu lalu sistem kepartaian, tapi lebih luas lagi menurutnya, yaitu demokrasi itu merupakan kebudayaan yang bertujuan untuk menghilangkan tindakan penindasan dari kaum-kaum yang berkuasa. Tapi pada kenyataannya, saat ini dapat kita lihat jika masih ada banyak sekali kasus kesenjangan sosial yang berujung pada penindasan, perbudakan, bahkan represivitas yang dilakukan oleh aparat kepada rakyat. Nah, lantas dari banyaknya case yang terjadi ini, apakah berarti Indonesia belum mencapai kebudayaan demokrasi yang seperti yang dipaparkan oleh Syafrin? Menurut Kak Ega? Kalau melihat fakta di lapangan saat ini tentu kebudayaan demokrasi masih belum tercapai. Soalnya kita kurang mendapatkan pelajaran tentang demokrasi ini sejak dulu. Kita hanya mendapatkan materi-materi seperti ini saat kita kuliah. Jadi pemahaman demokrasi sebagai kebudayaan itu masih kurang. Jadi kayak kecerdasan politik gitu, jadi mungkin menurut Kak Ega masih sangat kurang yang dicapai.
Contoh dengan adanya kasus korupsi, represibilitas aparat, pembukraman dan lain-lain, penindasan, ya mungkin belum bisa capai seperti itu. Berarti apa yang dikatakan oleh Syahrir ini berbanding terbalik dengan fakta di dalam Indonesia, dan mungkin ya ini bakal sangat sulit ya. Terus berbincang mengenai itu ya, masih jalannya itu, apakah demokrasi Indonesia ini akan mengalami yang namanya titik puncak demokrasi? Mungkin bisa suatu saat dengan mungkin tindakan korupsi dibuka dan lain-lain, semua aparat berjalan semestinya, tidak seperti yang sekarang terjadi. Mungkin suatu saat bisa terjadi puncak demokrasi hari bagi budaya demokrasi seperti itu. Nanti masih memungkinkan ya, Bisa. kalau demokrasi itu bakal mencapai titik puncaknya jika ada beberapa faktor pendukung seperti kecerdasan politik, lalu berbagai pelanggaran kasus korupsi dan sebagainya itu dijalankan. Menurut kayaknya sendiri nih, apakah Indonesia akan mencapai titik sempurna atau paling sempurna demokrasi? Kalau menurut saya titik sempurna demokrasi di Indonesia dan politik ini sangatlah sulit ya, bukan mustahil, tapi sulit. Sulit ya, soalnya kita semua lihat sendiri di lapangan itu kayak demokrasi itu cuma omong kosong belaka, sedangkan perilakunya itu masih belum menunjukkan demokrasi. Jadi saya harap demokrasi di tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun setelah ini bisa lebih baik lagi. Jadi perkembangannya pun saya rasa untuk beberapa tahun lagi berkembang, cuman akan terjadi pengulangan seperti tahun-tahun sebelumnya, akan ada naik turun dinamika demokrasi itu pasti ada. Contoh pelanggaran-pelanggaran yang bisa menghambat demokrasi tersebut apa? Pelanggaran-pelanggaran yang bisa menghambat demokrasi itu contohnya adalah kembali ke beberapa menit yang lalu saya pernah bilang kalau keheterogenan masyarakat itu adalah penghambat. Itu menjadi satu menghambat. Ini opini dari Kak Ida dan Kak Ahmad ini berbanding terbalik. Apa yang mendasari Kak Ahmad ini berpikir atau berpendapat bahwa suatu hari ini Indonesia bisa kok mencapai titik puncak? Apa yang mendasari itu? Apa mungkin ada tanda-tanda tertentu antara dengan Kak Ahmad yang bisa memvalidasi? Karena ada hal yang nggak bisa gitu, kita sebagai warga dan juga pemerintah pun juga pasti bisa loh melakukan itu, penindasan korupsi, pembunuhan korupsi, terus aparat berjalan semestinya itu bisa itu dengan adanya hukum yang ada gitu. Penegakan hukum. Iya. Lantas mungkin ada contoh itu contoh negara yang mungkin sudah menerapkan itu dengan baik. Kalau contoh mungkin dari negara lain ya, di negara Jepang, contoh ketaatannya itu sangatlah tak ada yang berdemokrasi. Contoh misal kalau di Indonesia ini korupsi masih dimaafkan, contohnya kasih 10 tahun, dikasih bonus jadi 4 tahun, baru 2 tahun sudah bebas. Jadi kayak semakin diperkecil lagi ya. Kalau di Jepang itu kayak misal bahkan Perdana Menteri telat datang apapun, dia dengan sadar mengundurkan diri tanpa ada paksaan dari manapun. Itu menurut saya tanggung jawab kita sebagai manusia dalam melaksanakan demokrasi di sistem pemerintahan itu harus ditingkatkan lagi. Kesadaran gitu, kesadaran kita. Oke, nah udah banyak banget nih pendapat-pendapat yang mau dipaparkan dari kedua narasumber kita. Ini yang terakhir nih, saya ingin bertanya tentang harapan-harapan atau doa-doa atau mungkin keinginan-keinginan kalian untuk demokrasi di Indonesia di masa mendatang. Masa yang akan datang kita nggak tahu ya, itu apakah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau mungkin lebih tua gitu. Apa harapan untuk demokrasi di Indonesia di masa mendatang? Mungkin dari Kak Hanum? Ya mungkin harapannya ya baik lagi kesadaran kita buat melek politik gitu kan. Kita sekarang hidup di zaman teknologi sudah maju gitu, semua informasi yang masuk itu pasti kita selalu dapat gitu, apalagi kan politik gitu.
harapannya semakin lebih baik, semakin mengerti politik, semakin mengerti pemerintah, semakin kalah terhadap negara gitu. Terus ya semakin baiklah apapun itu. Semakin berkembang ke arah yang lebih baik untuk Kak Aida sendiri. Harapan saya harap para generasi muda itu mulai bisa aktif berkontribusi supaya sistem pemerintahan di negara itu bisa beregenerasi ke yang lebih muda. Tidak melulu negara ini diatur oleh orang-orang yang sudah umur, sudah tua, yang sudah ada bahkan sudah memerintah bahkan sejak sebelum reformasi. Jadi saya harap kita dan para kakak-kakak tingkat yang lebih tinggi, yang masih muda bisa ikut berpartisipasi langsung dalam Dan namanya juga pemerintah juga harus bisa menerima suara kita kan, kita membangun negara nggak sendiri gitu. Iya. Oke, sebenarnya ditekankan dari Kak Ega nih, harapan-harapan Kak Ega dan Kak Ageng ini sangat-sangat bisa dibilang ya positif lah untuk Indonesia di masa mendatang. Dan saya pun juga berharap hal yang sama. Saya juga berharap kalau demokrasi Indonesia suatu saat nanti itu akan semakin baik dan semakin baik. Oke. Wah, ternyata banyak banget nih yang kita udah bicarakan dari tadi, kita udah diskusi dari tadi, yang mana ada yang setuju, ada yang enggak, ada perdebatan juga antara kedua narasumber kita, dan ya fine. Menurut Kak Hanan sendiri gimana nih dari diskusi kita kali ini? Pak Surban, kau jadi tahu berbagai dapat insight baru lah dari Insight baru. Oke. Menurut Kak Ega nih gimana hasil diskusi kita kali ini? Apakah hasil diskusi kita menurut saya sangatlah mencapai tujuan kita dalam diskusi ya, menemukan suatu titik terang bagaimana Indonesia beberapa tahun. Oke, keren banget. Dan kita udah mendengarkan banyak sekali pendapat dan argumen yang dipaparkan oleh dua narasumber kita yang super hebat. Berikan tepuk tangan juga. Terima kasih. Dan saya harap juga harapan-harapan yang udah mereka sampaikan tadi itu bisa menjadi kenyataan untuk demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Oke, saya rasa kita udah di penghujung acara. Terima kasih untuk partisipasi dari Kak Hanan dan Kak Ega selaku narasumber. Terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih juga udah mau berbincang-bincang bersama saya selaku moderator di sini. Oke, saya Amelia Saulifa selaku moderator dalam acara kita talk show kali ini Pejuang Melek Politik. Saya mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih telah menyaksikan talk show kita. Dadah. Indonesia merupakan hal yang penting dalam berjalannya negara, karena dengan demokrasi aspirasi-aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintahan, dan pemerintahan terbantu dengan hal tersebut. Pada dasarnya, suatu negara tidak hanya dijalankan oleh pemimpin saja, namun kita sebagai warga negara ikut andil di dalamnya. Dan saat ini demokrasi Indonesia mulai berkembang, di mana generasi muda mulai melek akan politik. Hal tersebut jika terus diterapkan, maka perkembangan demokrasi di Indonesia akan jauh lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.